Pria ini mencari cinta sejatinya. Setiap kali ia kencan buta, ia membuat bekas luka palsu. Tapi ia juga berbohong, jika ia adalah seorang pekerja. Akibatnya kencan tersebut selalu gagal. Hari ini dia memperkenalkan dirinya. Namun, wanita itu melemparkan air ke wajahnya. Ia lalu mengejeknya. Orang itu berbalik dan melihat penampilannya. Kau berani melakukan kontak mata denganku. Tapi saat dia akan pergi, dia dihentikan oleh gadis di meja sebelah. Gadis, tolong minta maaf padanya. Apa yang bisa dilakukan dia? Mereka mengandalkan diri sendiri. Ia tidak mencuri atau berbuat jahat. Bagaimana kamu bisa begitu jahat? Apalagi Daitan telah runtuh. Apakah masih ada hierarki untuk yang lain? Setelah mendengarkannya, sang jenderal langsung tersentuh. Saat ia ingin memukulnya, dia segera menahannya. Ia tiba-tiba menunjukkan semangatnya. Ia menggertaknya hingga dia ketakutan. Dia segera pergi. Ia terkejut karena gadis tadi ada di sana. Tapi kata-kata berikutnya membuatnya tertegun. Hai kawan, bolehkah aku bertanya? Apakah kamu tidak memiliki pasangan menikah? Jika tidak, bagaimana kamu melihatku? Apakah kau peduli dengan profesi dan identitasku? Karir tidak dibagi menjadi tinggi atau rendah. Mengapa aku harus memperhatikan pekerjaanmu? Yen segera mengubah pandangannya tentang dirinya. Terlebih lagi, dia juga menemukan gadis di depannya memiliki aroma yang familiar. Ternyata 5 tahun lalu, dia menjalin hubungan dengan seorang gadis. Setelah kejadian itu selesai, gadis itu menghilang. Dia ingin bertanggung jawab padanya. Selama 5 tahun terakhir dia selalu mencarinya. Dia sepertinya mendapatkan kembali perasaan tahun itu. Gadis itu senang melihatnya setuju. Keduanya tidak menunda sedetik pun. Mereka langsung pergi ke departemen urusan sipil. Benar sekali, aku bahkan tidak tahu siapa namamu. Akta nikah itu untuk aku simpan. Namaku Tan Toi. Setelah itu kita adalah suami istri. Istriku ingin aku mengajarinya lebih banyak. Tan Toi, aku merasa masih harus memberitahumu. Ketika aku menikah denganmu, aku datang ke rumahnya dan memaksanya pergi kencan. Jika kau tidak setuju, maka kita bisa bercerai. Kau bisa menunggu 3 bulan. Setelah menunggu 3 bulan, aku menabung cukup uang. Ini untuk membayar tagihan rumah sakit nenek. Aku tidak perlu mengurus pengaturanmu lagi. Begitu saja, dia juga ingin menghindari kencan. Anggap saja ini seperti saling membantu. Tolong ajari aku lebih banyak lagi, Tan Toi. Cobalah untuk bersikap menghina. Dengan meremehkan, kau adalah tunangan Jenderal H. Bagaimana kau bisa terlibat dengan pria lain? Aku bukan tunangan Jenderal H. Aku dan suami bercinta. Apa ia suamimu? Apakah otakmu rusak? CEO menolak menjadi istrinya. Kau ingin menikah dengan pria miskin? Hatong memberinya 50 miliar. Ini sebagai tunjangan hidup. Jika membenci orang lain, bukankah uang sebanyak itu hilang sia-sia? Tas desainer bahkan mobil baruku hilang. Sekarang kamu segera bercerai. Apa yang harus kukatakan? Kamu menyakiti istriku. Kau panggil aku Bibi. Bibi, lihat berapa banyak kerutan di wajahmu. Mulutmu tajam seperti tetangga. Hei, jika kamu jelek, sebaiknya kamu jarang keluar rumah. Apa yang harus dilakukan jika aku mengancamnya? Saudaraku, Nona Nuan, kembalilah dan beritahu wanita itu. Aku tidak akan menikahi Hatong. Siapapun yang ingin, ia boleh mengambilnya. Ayo pergi, tunggu saja. Apakah banyak orang yang datang? Semua orang harus semangat. Nanti jenderal akan datang memeriksa hotel kita. Setiap orang harus berkinerja baik. Siapa Jenderal Yen Tong? Kamu tidak tahu? Dia, Tuan Yen. Ayo, sapa Tuan Yen. Yen Tong. Kenapa dia ada di sini? Yen Tong menyambut Tuan Daigia. Dia datang mengunjungi hotel kami. Benar sekali, ini adalah layanan kartu Kim kami. Hati-hati, hubungi dokter. Baik, Nona. Yen Tong, istrimu terlalu banyak bekerja. Ini menyebabkan tekanan darah rendah dan pingsan. Ini berlebihan. Jenderal Yen menyelidiki. Neneknya menderita tumor otak di rumah sakit. Ia membutuhkan sejumlah uang untuk pengobatan. Untuk menghasilkan uang, dia melakukan 3 pekerjaan. Kita pergi. Kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Tidak, itu hanya tekanan darah rendah. Siapa yang membawaku ke rumah sakit? Itu Tuan Yen Toi. Yen Toi Tan, itu Yen Tong. Ia membawamu ke rumah sakit. Kau tidak tahu betapa kerennya Yen Tong.
Jika kau menginginkan kecantikan, ia menginginkan tubuhmu. Jika ia ingin memasuki industri hiburan, ia pasti akan menjadi pemeran utama pria. Dia mengira itu adalah lelaki tua. Itu benar Hin Hin. Tahukah kamu Yen Toi Tan? Saat dia melihatmu pingsan, dia tampak sangat khawatir. Bagaimana aku bisa mengenalnya? Mungkin dia hanya antusias. Itu bukan karena dia tahu Jenderal H ingin menikah denganku. Itu sebabnya dia menganggapku istrinya. Jadi wanita itu bertanya padamu, "Itu nenek istriku. Aku pasti akan melakukan yang terbaik." Terima kasih, Kinsey. Kenapa kamu tidak mengenakan pakaian? Tapi bagaimanapun, tubuh suamiku indah sekali. Istriku, apakah kamu ingin? Tidak ada hal seperti itu. Pria ini memiliki bekas luka di wajahnya. Ngu Kuan juga sangat mencintaimu. Bulu matanya lebih panjang dariku. Hidungnya juga lurus. Bibirnya juga terlihat sangat menarik. Ini bukan ilusi, aroma di tubuhnya. Ia sangat mirip dengan wanita 5 tahun lalu. Jika kamu menyerah, apakah kamu akan pergi? Mandi. Silahkan. Oh benar. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Selama aku hidup, aku sangat beruntung. Dokter Trantang adalah spesialis otak nasional. Ia datang ke dokter untuk nenekku. Nama panggilannya Tin Kim. Ini sulit untuk diminta. Orang ini telah memesannya setahun sebelumnya. Jika dia mengambil tindakan, nenek pasti akan pulih dengan sangat cepat. Keberuntungannya sangat bagus. Aku ingin berbagi keberuntungan denganmu. Kau bisa dipromosikan. Kau tidak perlu lagi pergi ke lokasi konstruksi. Oke, terima kasih atas keinginanmu. Esok hari masih panjang, aku akan memverifikasi perlahan. Apakah dia orang yang aku cari? Ketika nenekku sembuh dari penyakitnya, aku akan membawanya kembali ke desa. Kemudian, halo Ibu Kin Kin, apakah kau berani menyembunyikan keluargamu? Kau menikah dengan orang lain. Sekarang kau adalah tunangan Presiden H. Jika kamu memberitahu dia, kamu pasti akan mati. Sudah kubilang, aku tidak akan menikah dengan Jenderal H. Siapapun yang menginginkannya, ia bisa pergi dan mendapatkannya. Jangan ganggu aku, wanita ini. Ia berani menutup teleponku. Tidak boleh ada kesalahan. Kalau tidak, jangan khawatir. Jangan lupa, neneknya masih di tangan kita. Aku khawatir Kin Kin tidak mau mendengarkan. Yen Tong, proyek Daolan akan dibuka. Aku ingin kau berpartisipasi dalam upacara pembukaan. Apakah kamu baru saja selesai makan? Ya Tuhan, kamu memanfaatkan ini untuk bercinta. Kamu sama manisnya denganku, Pak Yen. Sudahkah kau memeriksa dokumennya? Reputasi wanita itu juga tidak penting. Mendengarkan itu palsu, melihat itu nyata. Aku tidak merasa istriku seperti itu. Sebaliknya, dia ulet dan jujur. Ia tidak rakus akan kekayaan, ia aktif bekerja. Baiklah kalau begitu, aku rasa aku mengerti, cinta itu dalam dan indah. Oh iya, besok malam aku harus menghadiri pernikahan sepupuku. Apakah dia menikah lagi? Ya, aku ingat ia sudah menjadi istrinya yang ke-9. Semuanya menghilang secara misterius. Mereka mengalami penyiksaan mental yang tidak biasa. Entahlah, besok gadis ini akan tampil. Jangan pergi. Baik, perhatikan keselamatan di jalan. Ingatlah untuk memberitahuku ketika sampai. Tunggu aku pulang, iya. Ko Kin Kin, kamu segera pulang. Kalau kamu tidak kembali, aku akan mencabut selang pernapasan nenekmu. Cobalah bersikap lembut, apa yang kamu inginkan? Aku tahu, kamu tidak akan bisa menjaga wanita tua itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu berani menyentuhku, lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Jenderal H menunggumu di pesta pernikahan. Pernikahan ini, kamu harus menikah jika kamu mau. Kamu harus menikah jika kamu tidak mau. Jujur saja, Presiden H hampir tiba. Aku sudah menikah, aku tidak akan menikah dengan Jenderal H. Apa yang kamu lakukan saat menikah? Seorang pekerja tanpa kekuasaan. Presiden H mengucapkan satu kalimat. Ia dapat membuatnya menghilang dari kota. Namun dalam hidup ini, aku hanya mengenali dia sebagai suamiku. Cobalah untuk sadar. Jika kamu masih bersama suami malangmu, aku bisa membiarkan seseorang memukulinya. Kau tidak lagi berpikir untuk menikahi Hatong. Bagaimana, nenek? Lagi pula dia hanya seorang pekerja. Aku akan mencekiknya sampai mati. Kalian jangan main-main, cobalah untuk menghina. Aku menyarankan kalian berhenti menunggu suami sampahnya.
Layani General dengan baik. Mulai sekarang, kau bisa berjalan di Vantan. Apakah pengantin wanita ada di sini? Benarkah? Mengapa kamu menatap pengantinku seperti itu? Jenderal ia meremehkan pernikahan pertamanya. Aku tidak tega meninggalkan rumah. Aku harus menemuinya kembali. Aku tidak tenang meninggalkan rumah. Jadi perasaanku belum berkembang. Kalian pergilah, biarkan aku dan pengantin wanita membina hubungan. Oke, ayo pergi. Kenapa kau tidak tahu bagaimana mencintai Hoa Tiet dan memperlakukan Qin? Jangan menangis agar suamimu mencintaimu. Tuan aku sudah menikah. Mohon maafkan aku tidak bisa menikah denganmu. Apa yang kau bicarakan? Pria ini menghabiskan 50 miliar untuk menikahimu. Menerima uang darinya dan berselingkuh. Apakah kamu tidak peduli padaku? Tidak, ayahku secara sepihak setuju dengannya. Aku tidak setuju sama sekali. Kau masih berani mengkritikku. Apakah suamimu mempunyai uang lebih dariku? Apakah dia lebih berkuasa dariku? Walaupun suamiku hanya seorang pekerja, kami sangat mencintai satu sama lain. Dalam hidup ini aku hanya akan menikah dengannya. Bagus sekali, tapi orang jahat ini. Jika dia mengizinkanku menikah dengannya, dia tidak akan menikah denganku. Jika bukan karena kamu, aku akan menginginkanmu sama seperti kamu. Jika kamu tidak menginginkanku, biarkan aku pergi dan bermimpi. Kamu sangat haus akan seorang pria. Aku harus menidurimu hari ini. Selamatkan aku.